Sejak bergulirnya revolusi industri, kemajuan teknologi merupakan elemen penting dalam menentukan jalannya sebuah peperangan serta wajah perpolitikan global. Di mana inovasi teknologi memungkinkan suatu negara untuk menghadapi ancaman yang berkembang serta penyebaran sistem senjata baru yang kompleks dengan tingkat daya mematikan serta kecepatan yang lebih tinggi, ditambah dengan dukungan informasi yang begitu besar, adalah salah satu dari banyak keajaiban kemajuan teknologi pada abad ke-21 ini. Meskipun begitu, teknologi baru telah menciptakan dampaknya terhadap keamanan regional maupun internasional. Penggunaan teknologi drone militer secara global adalah salah satunya. Diperkirakan lebih dari 100 negara dan aktor non-negara di seluruh dunia memiliki akses ke drone militer tak berawak yang dipersenjatai yang berteknologi tinggi. Dan kali ini kita akan membahas tentang drone militer, bagaimana awal mulanya benda ini diciptakan, dan negara mana yang pertama kali memakai drone dalam pertempuran, serta bagaimana peran dan sepak terjangnya di setiap palagan. Simak terus informasi ini dan jangan di-skip-skip. Inilah sejarah singkat drone militer serta sepak terjangnya di berbagai belahan dunia. Awal mula kemunculan drone dan perkembangannya, Austria tercatat menjadi negara pertama yang diketahui menggunakan drone saat menyerang Italia pada tanggal 22 Agustus tahun 1849. Walaupun saat itu drone masih berbentuk balon udara yang dilengkapi bahan peledak di dalamnya. Meski begitu, tidak banyak negara yang menggunakan opsi balon udara karena bahan peledak dengan balon udara dianggap terlalu beresiko dan mempunyai akurasi yang tidak dapat dihandalkan. Akan tetapi di tangan AS perkembangan drone memiliki cerita lain di mana selama Perang Dunia Pertama mereka mengembangkan torpedo udara untuk menargetkan musuh. Lalu diikuti oleh Inggris yang mengembangkan Queen Bee, yakni pesawat yang diubah untuk dikendalikan oleh radio kontrol dari darat. Demikian pula, selama periode Perang Dunia II, AS memproduksi pesawat kendali jarak jauh pertamanya yang disebut OKT. Tidak hanya itu, AS juga berhasil mengemudikan B-17 dari jarak jauh kala itu, sebagai bagian dari program uji coba selama perang. Dan ketika periode Perang Dingin berlangsung, drone yang dilengkapi dengan kamera sudah digunakan untuk pengawasan musuh. Misalnya Israel mengembangkan pesawat tak berawak Tadiran Mastiff dan IAI Scout untuk keperluan pengawasan, dan pada tahun 1986 Insinyur Israel Abraham Krim mengembangkan prototipe GNAT-750, yang kemudian dibeli oleh General Atomics, di mana di kemudian hari diketahui bahwa, selama Perang Bosnia, CIA menggunakan drone tersebut untuk melawan tank dan pasukan darat Serbia. Drone di abad ke-21, selama periode Perang AS melawan teror pada awal abad ke-21. Penyatuan teknologi komposit satelit dan miniaturisasi komputer mempercepat pengembangan drone, seperti General Atomics Mk-1 Predator, versi GNAT-750 yang didesain ulang untuk militer AS. Mk-1 dapat mengudara untuk waktu yang lama, dan dapat dikendalikan dari stasiun darat di negara lain. Predator adalah nama lain dari drone modern ini dan merupakan drone pertama yang sukses terbang di atas Afghanistan dengan kamera pengintai terpasang untuk melacak pergerakan pemimpin Al-Qaeda, Osama bin Laden. Setelah pengeboman World Trade Center pada tahun 1993 dan serangan terhadap kedutaan besar AS di Afrika pada tahun 1998, drone telah menjadi wajah perang AS melawan teror di seluruh dunia, di mana CIA mengerahkan drone yang dipersenjatai dengan rudal Hellfire untuk menargetkan musuh-musuh mereka di Pakistan, Afghanistan, dan Yaman. Yang menurut Biro Jurnalisme Investigasi di negara tersebut, CIA memprakarsai hampir 14.000 serangan drone antara tahun 2010 dan 2020 yang menewaskan 8.000 sampai 16.000 orang. Semenjak itu serangan drone dianggap sebagai elemen kunci dari strategi AS untuk memburu para pemimpin Al-Qaeda dan ISIS, dan saat ini menurut catatan Departemen Pertahanan AS negara tersebut memiliki persediaan drone terbanyak di dunia. Serta mengoperasikan lebih dari 11.000 sistem pesawat tak berawak untuk mendukung kegiatan pelatihan domestik maupun kepentingan misi luar negeri. Ukuran pesawat terkecil berkisar dari RQ-11B Raven hingga yang terbesar RQ-MQ-4 Global Hawk Triton, yang beratnya lebih dari 32.000 pound. Drone dalam konflik Timur Tengah, Libya yang telah porak-poranda sejak jatuhnya Gaddafi pada tahun 2011 menyimpan ceritanya tersendiri. Bagaimana drone tempur Bayraktar TB2 Turki vs Winglong 3 China memainkan perannya di konflik tersebut. Pertarungan antara pasukan Pemerintahan Kesepakatan Nasional Libya yang didukung PBB yang kemudian disebut GNA, melawan pemimpin yang dideklarasikan sendiri oleh Khalifah Haftar dari Tentara Nasional Libya yang kemudian disebut LNA, karena negara tersebut telah terbagi menjadi dua, yakni ibu kota Libya yang dikontrol GNA, Tripoli, dan Benghazi dikontrol oleh LNA. Kedua pihak didukung oleh kekuatan regional dan ekstraregional untuk memajukan kepentingan mereka sendiri. Turki dan Qatar telah mendukung pemerintah yang dipimpin GNA, sementara UEA, Arab Saudi, Rusia, dan Prancis mendukung faksi LNA.
Pada April tahun 2019 pasukan yang dipimpin oleh Jenderal Khalifa Haftar menyerang ibu kota Tripoli. Meskipun pasukan militer konvensional gagal mencapai tujuan mereka pada awalnya, kedua belah pihak berusaha mempertahankan superioritas udara dengan mengerahkan drone. Turki memasok drone Bayraktar TB2 ke pemerintah GNA yang didukung PBB, sementara itu, UEA yang mendukung LNA pimpinan Jenderal Khalifa Haftar dengan mengerahkan drone Winglong China. Drone buatan China dengan radius tempur 1.500 km dan dilengkapi dengan rudal dan bom berpemandu presisi berhasil membantu pasukan LNA menembus pertahanan GNA dan memasuki ibu kota Tripoli. Di sisi lain, drone TB2 buatan Turki membantu pasukan GNA untuk menggagalkan kemajuan lebih lanjut pasukan LNA dan merebut kembali wilayah yang direbut oleh pasukan LNA. Dan menurut PBB, konflik Libya telah menyajikan perang drone terbesar di dunia, terhitung lebih dari 900 misi drone. Dengan bantuan drone yang relatif murah telah dijalankan, perang mematikan telah memperpanjang konflik di Libya. Drone dalam konflik di Afrika selama Perang Saudara yang berdarah di Ethiopia yang berlangsung selama 2 tahun, di mana perang berdarah tersebut mempertemukan antara pemerintah Ethiopia dan Front Pembebasan Rakyat Tigray yang disebut dengan TPLF, telah menewaskan ribuan orang dan membuat jutaan orang mengungsi dari rumah mereka. Pasukan pemerintah menyerang posisi TPLF dengan bantuan berbagai drone yang dibeli dari Iran, Turki, UEA, dan China. Drone telah memberi keuntungan pada pasukan pemerintah Ethiopia ketika pejuang TPLF berbaris untuk merebut ibu kota Addis Ababa. Menurut komandan TPLF, kawanan drone muncul di atas kepala, menyerang tentara dan konvoi pasokan, yang menyebabkan penarikan pasukan dan hilangnya wilayah yang diperoleh dalam semua pertempuran sebelumnya. Drone di wilayah Kaukasus Selatan pada tahun 2020. Peran drone sangat signifikan selama perang antara Azerbaijan dan Armenia untuk memperebutkan wilayah sengketa Nagorno-Karabakh, di mana selama konflik 6 minggu tersebut drone bersenjata memainkan peran utama dalam menghancurkan pasukan Armenia. Penggunaan drone secara ekstensif dan efektif oleh pihak Azerbaijan membantu mengurangi jatuhnya korban perang. Di mana drone dapat membantu pasukan Azerbaijan untuk melacak dan menemukan posisi pasukan Armenia serta perangkat keras militer secara real-time, di mana pada akhirnya pasukan Azerbaijan bisa mengirimkan drone bersenjatanya untuk menghancurkan tank, artileri, dan sistem pertahanan udara Armenia, yang mana langkah ini membuat kemajuan pesat bagi pasukan Azerbaijan. Sementara itu di sisi pasukan Armenia yang menitik beratkan strategi perangnya pada persenjataan konvensional dan taktik tradisional harus rela kehilangan sistem pertahanan udara senilai $485 juta termasuk 2 sistem pertahanan udara S-300. Kendaraan tempur, tank, radar, howitzer, sistem peluncur roket ganda dan sistem peperangan elektronik senilai $515 juta berhasil dihancurkan oleh drone bersenjata Azerbaijan, dan secara total Azerbaijan menghancurkan peralatan militer Armenia senilai $1 miliar dengan bantuan drone bersenjata dalam konflik Nagorno-Karabakh, dan sedangkan Azerbaijan hanya kehilangan 2 drone Bayraktar TB2 senilai $6 juta. Sedangkan dalam perang Rusia-Ukraina yang sedang berlangsung, sejak serangan Rusia di Ukraina pada Februari tahun 2022, pasukan Ukraina bertahan melawan pasukan Rusia yang jauh lebih kuat dan lebih siap. Drone TB2 yang dipasok Turki terbukti menjadi perangkat keras militer yang paling dibutuhkan di Ukraina, di mana pasukan Ukraina juga menggunakan drone komersial untuk pengawasan dan menghancurkan peralatan militer Rusia. Sedangkan pada pasukan Rusia mengerahkan drone Orlan 10, Orlan 30, Eleron 3, Taken, Sastava dan Zala ISR, dan bersama dengan model tipe helikopter tambahan untuk ISR dan misi tempur. Drone telah membantu pasukan Rusia untuk menentukan posisi artileri Ukraina dan menunjukkan kemampuan mereka untuk menembus penutup udara pasukan Ukraina serta dengan bebas melayang di atas posisi wilayah Ukraina tanpa terdeteksi, dan selanjutnya disusul dengan serangan lanjutan. Sedangkan di pihak Ukraina dengan bantuan perbekalan dari Turki, Ukraina berhasil hancurkan 6 kendaraan lapis baja Rusia, 5 sistem artileri, 6 kapal angkatan laut, dan lebih dari selusin sistem rudal, serta target lainnya. Konflik di abad ke-21 semakin menyaksikan penggunaan drone, dari perang AS melawan teror selama 2 dekade hingga perang Rusia-Ukraina. Drone memainkan peran penting dalam perang dan konflik kekerasan. Era baru perang drone ini melibatkan lebih banyak pemain sehingga menimbulkan masalah operasional, hukum dan moral yang kompleks. Aktor non-negara terutama organisasi teroris yang dilengkapi dengan drone bersenjata dapat mengakses kekuatan udara yang merusak untuk menghancurkan sistem negara yang canggih. Kelompok-kelompok seperti Hizbullah dan Houthi telah menunjukkan kemampuan mereka menggunakan drone untuk pengawasan dan serangan. Banyak negara telah menggabungkan drone dengan teknologi digital untuk memungkinkan pengawasan definisi tinggi dan serangan presisi terhadap pasukan darat musuh. Drone hemat biaya melawan sistem pertahanan rudal berat, lebih kecil dari pesawat militer tradisional dan membutuhkan jenis sistem pertahanan yang berbeda, sehingga banyak negara sekarang mencoba mengembangkan tindakan pencegahan terhadap drone, dan medan perang di masa depan mungkin melihat penggunaan sistem tersebut terhadap drone. Namun demikian, teknologi drone bukanlah sistem yang tanpa celah.
peretasan dan jamming, serta pulsa elektromagnetik atau EMP adalah beberapa kelemahan sistem militer tak berawak yang dapat dikendalikan dari jarak jauh. Aktor negara dan non-negara dapat memalsukan dan memanipulasi sinyal untuk mengambil kendali drone dan akhirnya merekayasa balik teknologinya. Contohnya, Iran yang berhasil menangkap pesawat siluman RQ-170 Sentinel AS pada tahun 2011 silam dan lalu merekayasa balik teknologinya untuk digunakan oleh militer itu sendiri, dan untuk mengatasi intersepsi semacam itu, penekanan yang lebih besar dapat diberikan pada pengembangan kemampuan dunia maya karena senjata seperti drone telah membuat peperangan menjadi lebih mudah dan murah, dan apabila senjata-senjata ini jatuh di tangan yang salah, dipastikan bencana yang akan terjadi. Jadi apa kesimpulan atas semua yang sudah diuraikan di atas adalah, peperangan masa depan akan menjadi tak berawak, yang terhubung dengan kecerdasan buatan dan robotika di semua domain peperangan. Drone dan sistem otonom adalah hal besar berikutnya setelah revolusi internet. Ini bisa menjadi opsi yang murah dan mudah bagi negara-negara yang mempunyai budget militer kecil untuk mengembangkan kemampuan ofensif dengan sumber daya minimum. Untuk itu suatu negara perlu mempertimbangkan tantangan dan peluang yang dihadirkan oleh evolusi peperangan sambil berinvestasi dalam industri pertahanan di masa depan. Nah, itulah informasi yang kami dapat sampaikan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.